Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa kabar hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, 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 yes. Setelah kita di ibadah online sekolah minggu di Cinere. Adik-adik, gimana nih selama seminggu ini? Sudah belajar? Sudah bermain? Bahkan mungkin adik-adik ada yang beraktivitas lomba-lomba apa gitu ya? Nah, sekarang kita mau ibadah sekolah dulu. Yuk sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyi lagu ini ya. Atas kasih
bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami. Sekarang kami sudah berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Biar kiranya ibadah sekolah minggu ini Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, dan Kau lihat kami, Engkau yang urapi kami. Dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya kami sudah bersatu hati Tuhan Yesus untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak, sebelum kita menyanyi, Kak mau kasih informasi. Apa tuh Kak? Jadi lagu yang akan kita nyanyiin ini
Senin Selasa itu kalau boleh denger di TikTok, Kak. Di TikTok? Iya, pasti adik-adik di sini ada yang punya TikTok karena Kak Glory pernah lihat loh. Nah, adik-adik, TikTok itu salah satu apa sih? Sosial media. Nah, seperti Instagram ya, seperti Instagram atau Facebook. kayak Facebook kayak papa mamanya ya. Kayaknya adik-adik nggak ada yang pakai Facebook lagi nih, Kak. Pakai TikTok. Nah, ini Kak Glory denger di TikTok. Mungkin adik-adik sekarang lagi aktif-aktifnya nih di sosial media. Tapi adik-adik tahu nggak sih apa fungsi dari sosial media? Apa, Kak? Apa ya, Kak? Buat selfie-selfie? Iya dong. Iya juga sih, Kak. Buat nyanyi-nyanyi? Iya juga sih, Nah, Kak. tapi adik-adik bisa menggunakan sosial media untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Adik-adik bisa bernyanyi lagu sekolah minggu, bisa misalnya menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Karena itu tugas kita loh, yang selalu Tuhan Yesus ingatkan. Kita harus jadi saksi-saksinya Tuhan. Adik-adik harus menjadi saksi-saksinya Tuhan. Adik-adik tanamkan di dalam hati adik ya. Oke, sekarang kita nyanyi lagu yang Kak Glory dengar di TikTok ini ya. Oke, yuk. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yuk kita sama-sama belajar yuk. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Lagi, Kak. Oke. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya
yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Banyak yang lagu, tadi ada yang lagu baru, Ya. terus tadi juga ada yang di Kosimul. Ya. Apapun bentuk badan kita, Iya. apapun warna kulit kita, Iya. semuanya dicintai Sama Tuhan Yesus. Terus tadi lagunya apa lagi? Stop, mau katakan. Iya. Jadi kita mau katakan kalau Iya. Tuhan itu dahsyat. Tadi kan gue Iya. bilang, jadi saksi-saksinya Tuhan. Nah sekarang kita udah nyanyi, Ya. kita udah goyang-goyang, Ya, udah nari-nari bergerak buat ke sini. Tuhan. Ya, tuh. Sekarang kita mau mendengarkan Firman firman Tuhan. Itu adik-adik semuanya, ambil Alkitabnya, siapkan hatinya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yes. Tapi sebelum itu kita mau menyanyi lagu ini ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang Padaku Alkitab mengatakan
Yesus, terima kasih atas penjagaanmu sepanjang minggu ini. Tadi kami sudah menari, memuji Tuhan, melompat-lompat. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi kakak yang akan membawa firman Tuhan. Pakai dia Tuhan, biar apa yang ingin Engkau sampaikan dapat tersampaikan dari mulut kakaknya. Berkati kami juga Tuhan. Buka hati kami lebar-lebar agar bisa menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah berdoa, mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan Kak. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Angel. Siapa di sini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, pasti semua udah siap. Kakak juga semangat sekali. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu yuk sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kali ini kakak punya cerita tentang seorang bapak. Namanya Bapak Nikodemus. Bapak Nikodemus ini adalah seorang Farisi yang memimpin agama Yahudi. Nah, dan dia sangat taat dengan hukum Taurat adik-adik. Ketika itu, si Bapak Nikodemus pun juga sudah pernah mendengar loh cerita tentang Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat, cerita tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan pengajaran yang baik. Dan Bapak Nikodemus pun merasa tertarik, merasa penasaran, pengen tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi karena si Bapak Nikodemus ini adalah orang Farisi, dan sedangkan pada waktu itu orang Farisi tuh banyak yang gak suka sama Tuhan Yesus. Jadi si Bapak Nikodemus tidak bisa sembarangan ketemu sama Tuhan, apalagi waktu siang-siang. Wah, bagaimana caranya ya aku akan bertemu dengan Yesus, sedangkan aku ingin bertanya banyak hal. Nah, yang dilakukan oleh Bapak Nikodemus adalah pergi pada malam hari. Malam hari dia pergi untuk bertemu dengan Yesus. Nah, kali ini yang punya Alkitab, buka Alkitabnya sama-sama yuk. Kita buka ke Yohanes 3 adik-adik. Di sini ada perikopnya itu tentang percakapan dengan Nikodemus. Kakak baca ini ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam ketika Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dilahirkan kembali? Bapak Nikodemus pun bingung. Katanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Bisa nggak adik-adik? Kata Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu,
kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nah, ternyata kita itu harus hidup di dalam roh kita. Akhirnya setelah Bapak Nikodemus itu banyak bertanya dengan Yesus dan Yesus menjawab, akhirnya Bapak Nikodemus itu percaya kalau dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kita akan seperti dilahirkan kembali. Ya, maksudnya dilahirkan kembali itu kita jadi merasa damai, kita jadi mau dari hidup yang salah, kita berubah menjadi yang benar. Dari melakukan yang tidak baik, melakukan yang baik. Itu namanya lahir baru adik-adik. Dan hidup kita, hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Akhirnya Bapak Nikodemus percaya dengan Yesus dan menerima Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita setiap hari bangun pagi harus berdoa dulu. Minta sama Tuhan Yesus, minta Roh Kudus untuk memimpin kehidupan adik-adik sepanjang hari sampai adik-adik tidur lagi. Seterusnya tiap hari gitu. Minta pertolongan Tuhan ketika adik-adik mau sekolah, ketika adik-adik mau pergi jalan-jalan pun, minta Tuhan pimpin, minta Roh Kudus lindungi kita agar kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Dan kita pun juga selalu ingat akan Tuhan Yesus untuk melakukan hal yang baik. Ya, minta sama Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat, biar Roh Kudus selalu ada dalam hati kita. Karena kehidupan kita itu akan jauh lebih baik ketika dipimpin oleh Roh Kudus ya adik-adik. Oke, jangan lupa kita harus ikutin Bapak Nikodemus ini. Akhirnya Bapak Nikodemus percaya dan menerima Roh Kudus. Oke, nah kali ini firmannya kakak sudah selesai. Kita lipat tangan, tutup matanya yuk. Minta Tuhan Yesus pimpin yuk. Kita panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya Tuhan Yesus, kami undang, kami panggil Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu selalu menuntun kehidupan kami. Apa yang kami perbuat Tuhan Yesus itu sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan ya Tuhan seturut dengan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk selalu ya Tuhan dekat kepada Engkau, selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Ajar kami untuk lebih dan lebih taat lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau seperti Bapak Nikodemus yang percaya kepada Engkau dan selalu menempatkan Engkau di urutan yang pertama ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sayang sekali sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Wah, luar biasa deh, pastinya memberkati kita semua. Pastinya dong Kak. Karena firman Tuhan itu sangat luar biasa, selalu update ya Kak. Iya, setiap hari update. selalu ada nilai-nilai baru yang bisa kita tangkap. Tapi sayangnya Kak,
sekarang sudah saatnya kita berpisah satu sama yang lain. Tapi tidak usah khawatir, karena minggu depan kita pasti akan ketemu lagi. Oke. Jadi kalau begitu, sekarang saatnya kita menutup ibadah kita ya Kak ya. Kita mau angkat satu lagu Segala Puji Syukur. kasih ya Bapak atas firman yang telah Kau sampaikan bagi kami Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah selesai beribadah sekolah minggu Tuhan. Biar kami semuanya kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Kau berkati setiap kami Tuhan Yesus yang ada di rumah. Kau berkati orang tua kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, semua bagian keluarga kami Tuhan Yesus. Biar Kau lindungi, Kau lingkupi Tuhan Yesus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga kirimkan malaikat-Mu Tuhan Yesus bagi kami semua Tuhan Yesus, supaya minggu depan kami bisa kembali lagi bergabung Tuhan Yesus dalam ibadah sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapak. Kami serahkan semuanya kehidupan kami Tuhan Yesus dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Sekarang kami mau berdoa sesuai dengan yang Kau ajarkan bagi kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.